Apa hukumnya orang yang berbuat syirik karena syubhat, tidak mengerti walaupun sudah disampaikan hujjah berulang kali? Yang jelas yang namanya kesyirikan itu berada dalam bahaya, apalagi sudah disampaikan hujjah, apalagi sudah disampaikan dalil. Maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Apakah boleh kita naikkan harga barang ketika orang-orang ini? Hukum asal jual beli boleh. Tidak ada yang mengharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Wallahu ta'ala. Apa yang kita berbuat terhadap Al-Quran yang sudah disobek, tidak digunakan lagi, ini dibakar kemudian ditanam saja. Ya, wallahu ta'ala. Bolehkah kita berbicara ketika wudu? Boleh. Karena berbicara itu bukanlah pembatal wudu. Wallahu ta'ala. Bagaimana tentang wali songo yang dikenal oleh orang-orang dan bagaimana akidah mereka? Ini wali songo, kalau kita melihat sejarah, ya, mereka punya jasa menyebarkan Islam. Tetapi mereka manusia biasa, ya, tentu banyak kesalahan dan banyak khilaf. Maka yang salah ini adalah orang yang terlalu mengagungkannya, sehingga dibuatkan cerita-cerita mereka punya keramat. Dan anehnya, kita ini berpandangan yang namanya wali itu yang punya keramat. Padahal bukan itu nama wali. Namanya wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bertauhid dan bertakwa, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama wali, meskipun tidak muncul keramatnya. Keramat itu dari Allah. Allah mengeluarkannya kepada, Allah memberikan kepada siapa saja. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini, ya, keramat buatan manusia. Kapan mau dikeluarin, dikeluarin. Ini adalah hakikatnya dari syaitan. Jadi orang-orang atau manusia ini yang berlebih-lebihan mengangkat mereka, sehingga dibuatkan keramat dengan berbagai macam dalil dan semisalnya. Ada wallahu ta'ala. Dan menziarahi kubur mereka, sengaja berjalan ke sana itu hukumnya haram. Apalagi meminta dari mereka, maka itu jatuh dalam syirkul akbar. Nabi bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan tujuan ibadah, mempersiapkan kendaraan kecuali ketiga masjid. Tidak ada mengatakan Masjid Ampel. Yang ada Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kubur Nabi pun tidak disebut dalam hadis itu. Kalau sudah ziarah masjid, artinya sholat di masjid, baru disunnahkan ziarah kubur Nabi. Bukan kubur Nabi tujuan utama. Wallahu ta'ala. Bagaimana tentang masalah menggerakkan jari dalam tahiyat? Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang tidak menggerakkan? Yang tidak menggerakkan, ya gerakkan. Ya. Nabi katakan dia lebih dahsyat untuk setan ketimbang besi menggerakkan jari telunjuk. Bagaimana yang menguatkan tidak menggerakkan? Ya bagi dia, tetapi secara dalil ilmiah lebih kuat menggerakkan. Sejak kapan? Sejak pertama. Ya, tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada dalilnya itu. Dari awal gerakan. Dari awal gerakan sampai akhir. Wallahu ta'ala sampai dilihat. Bagaimana wanita yang sholat menggunakan jilbab saja dan kelihatan punggung tangannya, sahkah sholatnya? Ya, yang boleh diperlihatkan waktu sholat yaitu tangan, kemudian wajah. Meskipun dia pakai jilbab saja, yang penting menutup aurat semuanya sah sholatnya. Ya, Allah Ta'ala. Bagaimana cara mendidik anak belajar tauhid? Caranya sudah ada sebagaimana praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian caranya bacakan dia buku, belikan dia buku. Ada tauhid untuk anak-anak dan sebagainya yang sebatas kemampuannya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari syahadatain, ya, syahadatain, benarkan maknanya sedikit demi sedikit, tidak seperti orang dewasa. Allah Ta'ala. Apakah wajib hukumnya kita beribadah karena takut neraka dan masuk surga? Bagaimana niat ikhlas itu? Itulah ikhlas. Namanya ikhlas itu ibadah hanya kepada Allah. Dengan kita takut ke neraka, harap surga, itu tidak mengurangi ikhlas. Bahkan itulah ibadahnya para nabi. Ya, para nabi ibadahnya seperti itu. Berharap kemudian takut. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya. Wallahu ta'ala.
Bolehkah menggabungkan dua niat dalam satu amal, ibadah seperti ini wajib dengan sunnah dan sebaliknya? Kalau sunnah sama sunnah iya. Kalau niat wajib dengan sunnah seperti puasa qada dengan Syawal, ini tidak. Ya, wajib sunnah sunnah. Tapi kalau sederajat seperti ya sunnah dengan sunnah iya. Tapi kalau wajib dengan wajib tidak. Karena berbeda-beda. Wallahu ta'ala. Niat kurban digabungkan dan akikah tidak. Ya, kurban itu lain, akikah itu lain. Ya, karena ada beberapa ketentuan yang berbeda di dalam. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya kita mengatakan gara-gara kamu saya tidak masuk sekolah? Ini ya sebab ya, tentunya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap lafaz kita perbaiki. Bagaimana kalau tulisan basmalah yang ditulis seperti onta yang terdapat dalam buku-buku sholat? Janganlah, hindarilah, tulis biasa saja. Allah Ta'ala. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan Allah. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu tidak menimpa orang yang bertauhid? Iya. Semua orang yang bertauhid akan mati setelah wafatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Yang bertemu dengan hari kiamat manusia paling jahat. Allah Ta'ala. Bagaimana cara bertakbiratul ihram yang benar? Tolong dijelaskan. Takbiratul ihram yang benar ada 3 cara. Angkat tangan samaan. Dan posisi tangan bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Bagaimana yang pertama? Allahu Akbar, mengangkat samaan dengan takbir. Cara yang kedua, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Cara yang ketiga, takbir dulu. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Apakah kita boleh membakar Al-Quran orang suku seperti Al-Qurannya Hasan Al-Basri? Quran itu kan satu. Ya, Quran itu satu. Kalau ada yang tidak beres, baru itu yang kita bakar, kita tiadakan supaya tidak merusak kitab Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala. Bagaimana cara membersihkan daging yang tumbuh dari makanan yang haram? Taubat, ya, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya mengganggu jin dengan cara menyuruh jin itu merasuk ke tubuh orang seperti acara di TV? Inilah kesyirikan dan semacam isti'anah bil jin, minta tolong kepada jin. Ini tidak boleh. Ini perbuatannya orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik besar? Ya, kita pelan-pelan. Ya. Mungkin bukan kita dengan orang lain, mungkin bukan dengan orang lain, tapi dengan nasihat atau dengan semisal. Allah Ta'ala. Apakah kewajiban kita mendakwahi orang tua tersebut bila ditolak terus, bahkan dimusuhi? Jadi sampai dia wafat kita dakwahi, sebagaimana Rasulullah mendakwahi mamanya sampai wafat. Allah Ta'ala. Saya mau tanya tentang penyembelihan yang dilakukan untuk mulai pembangunan masjid. Apakah boleh kita sholat di masjid tersebut? Masalah sholatnya tidak menjadi masalah, tetapi yang bermasalah menyembelih untuk peletakan batu pertama, menguatkan dasar. Tetapi menyembelih supaya yang bekerja semangat bekerja, boleh. Yang penting jangan darahnya dikelilingin saja. Wallahu ta'ala. Apakah seorang membawa air kepada tuan guru untuk dijampi kemudian diminum pada sakit sebagai obat? Kalau jampinya Quran dan Sunnah boleh, tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Bolehkah berdoa di atas kubur dengan kalimat terimalah amal ibadahnya, ringankan penderitaannya? Secara umum doa kebaikan untuk yang mati boleh. Hadza huwa wallahu ta'ala. Takut berada di rumah sendiri, apakah termasuk syirik? Ya, takut dari apa dulu? Kalau takut terhadap sesuatu yang tidak ada, ini syirik nanti. Takut terhadap apa? Bayangannya. Maka dituntut, Nabi bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Insyaallah kalau antum bertauhid, insyaallah hilang takut-takut itu. Dulu mungkin di saat syirik takut terus, ya,
takut disihir, takut ini, sehingga semuanya punya sesajen. Rumah juga punya sesajen. Ini kan dari apa? Agama Hindu. Ada 4 tupat, 1, 2, 3, 4 penjuru. Kemudian beli motor, ada tupatnya lagi. Bedanya dengan orang Hindu kan bunga. Kalau kita ketupat, sapeh selai 5 likur, pitu telu siwak sai. Saya demikian, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.